Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Mekanika Fluida Dasar, di mana pada pertemuan kemarin saya memberikan tugas kepada Anda. Dan biasanya pada pertemuan pertama kita akan membahas tugas-tugas tersebut. Oke, langsung saja untuk membahas soal yang pertama yang saya berikan, di mana satu balok dengan lebarnya adalah 6 meter, panjangnya 12 meter, dan kedalaman atau tingginya adalah 1,5 meter, mengapung di atas air dengan massa jenis 1000 kg per meter kubik. Hitunglah, yang pertama adalah berat balok, yang kedua adalah kedalaman apabila berada di air laut dengan massa jenis 1025 kg per meter kubik. Dan yang ketiga, beban yang dapat didukung oleh balok di air tawar apabila kedalaman maksimum yang diizinkan adalah 2 meter. Oke, untuk menjawab ini kita tetap memakai dasar dari materi sebelumnya, di mana berat balok itu sama dengan berat air yang dipindahkan. Sehingga Fg-nya ini sama dengan massa jenis dikalikan gravitasi dikalikan volumenya. Lah, volumenya ini kita pecah dari sama dengan Rho kali G dikalikan panjang dikalikan lebar dikalikan tinggi. Sekarang kita masukkan di mana Rho-nya atau massa jenisnya adalah 1000 kg per meter kubik. Terus gravitasinya kita pakai 9,81 meter per second kuadrat. Terus kemudian panjangnya adalah 12 meter, lebarnya adalah 6 meter, dan tingginya adalah 1,5 meter. Ini kita mendapatkan hitungannya adalah sebesar 1.059.480 Newton, atau boleh ditulis adalah 1059,48 kilo Newton. Sehingga di sini kita sudah mendapatkan nilai dari berat baloknya. Nah, nilai inilah yang kita gunakan untuk menjawab dari nomor B. Karena nomor A kita sudah dapat di sini nilainya. Oke, selanjutnya untuk menjawab nomor B kita tetap memakai persamaan yang ini, tapi dengan massa jenis yang berbeda dan hasilnya adalah sama dengan berat balok. Cuma sekarang adalah di kedalaman air laut. Sehingga di sini kita nilainya tadi adalah 1059,48 kN, atau Anda menjadikan Newton lagi juga boleh. Nah, ini sama dengan Rho-nya Rho kali G kali panjang kali lebar kali H tinggi. Rho-nya kita tulis adalah 1025 kg per meter kubik. Terus gravitasinya adalah 9,81 meter per second kuadrat. Panjangnya tetap kita pakai adalah 12 meter dan lebarnya adalah 6 meter. Tetapi hanya inilah yang belum kita tentukan karena kedalaman yang ditanya. Nah, sehingga kita mencari ini. Nah, ini kita pindah ke sebelah kiri sehingga hasil kali ini menjadi pembagi dari ini. Jadi 1059,48 kilonewton, atau Anda jadikan juta newton saja, maka Anda bagi dengan ini. Nah, hasilnya itu adalah sekitar 1,463 meter. Oke ya, jadi H ketika di dalam air laut dia ketinggiannya adalah 1,463, sedangkan di dalam air ketinggiannya adalah 1,5 meter. Oke, selanjutnya yang ditanyakan adalah beban maksimum ketika di air tawar dengan ketinggian 2 meter, berarti sama, yaitu kita menggunakan Fg-nya. Rumusnya sama, yaitu Rho kali G kali panjang kali lebar kali tinggi, yaitu 1000 kg per meter kubik dikalikan 9,81 dikalikan panjangnya adalah 12,
meter dikalikan lebarnya adalah 6 meter dan dikalikan tinggi maksimumnya adalah 2 meter, dan kita mendapatkan nilainya adalah 1.412.640 Newton, atau Anda boleh menulis 1412,64 kilo Newton. Nah, ini adalah jawaban untuk nomor soal 7 atau soal yang pertama. Selanjutnya, soal yang kedua, balok kayu mengapung di air tawar dengan bagian yang berada di atas permukaan air adalah 10 cm. Apabila balok tersebut diapungkan di dalam minyak dengan rapat relatif 0,8, bagian balok yang berada di atas permukaan minyak adalah 7,5. Berapakah rapat relatif balok? Jadi di sini jika dia dimasukkan ke dalam air, maka dia yang tidak terendam adalah 10 cm. Tetapi ketika dimasukkan ke dalam minyak, yang tidak terendam adalah 7,5 cm. Bisa dimengerti ya di sini ya. Oke, langsung saja sama cara yang kita gunakan, yaitu berat benda itu sama dengan berat air yang dipindahkan. Kita memakai yang ini dulu. Berarti Fg sama dengan Rho kali G kali V. Nah, V ini bisa Anda jabarkan dari V ini adalah A dikalikan H-nya atau tingginya ini. Ya. Oke, atau H besar ini. Nah, sehingga kalau H kecil ini adalah H minus, kalau jadikan meter adalah 0,1 meter. Sedangkan H ini, H yang di sini nih di bawah ini adalah H minus 0,75 meter. Oke, paham di sini ya? Sehingga di sini kalau Anda masukkan ini saya tulis rho-nya, berarti kita tulis saja bersama sini. Ini adalah Rho kali G dikalikan A dikalikan tingginya adalah H besar minus 0,1 meter. Sedangkan untuk yang di sini, berat benda yang di sini, ini kita dapatkan adalah apa? Dengan Rho minyak, ini Rho air, ini Rho minyak. Nah, Rho minyak sama dengan Fg-nya. Rho minyak saya tulis M dikalikan G dikalikan luasannya dikalikan H-nya adalah H minus 0,75 meter. Sehingga kalau momennya kita sama-sama bagi di sini, ini di mana Rho baloknya adalah ini sama dengan Rho balok, atau Rho Fg-nya ini Rho balok dikalikan dikalikan gravitasi dikalikan A dikalikan H, maka dia GA ini bisa kita saling mencoret ya. Oke, sehingga hasil akhirnya di sini ini adalah Rho balok dikalikan H ini sama dengan Rho Rho minyak dikalikan H minus 0,75 meter ya. Sedangkan di sini karena ini sama, kita pecah juga dengan Rho balok sama dengan ini, kita pecah Rho balok dikalikan G kalikan A kalikan H, maka ini kita coret, kita bagi sama-sama, kita bagi, maka di sini kita dapatkan Rho balok kalikan H ya sama dengan Rho air dikalikan dengan H minus 0,1 meter. Oke ya. Nah, dari sini kita melihat Rho balok dikalikan H, Rho balok dikalikan H. Tapi jawabannya di sini adalah Rho A dikalikan Rho air dikalikan H minus 0,1, sedangkan di sini adalah Rho minyak dikalikan H minus 0,75. Sehingga kita bisa menyamakan nilai ini dengan nilai ini. Sehingga kita tulis lagi, saya hapus di sini ya. Jadi Rho air dikalikan H minus 0,1 meter
ini sama dengan rho minyak dikalikan H minus 0,75 meter. Ya, oh maaf, ini bukan 0,75 tapi 0,075. Jadi saya itu dari awal tadi saya salah. Oke, setelah jahit sehingga Anda mengumpulkan di sini dan Anda bisa mendapatkannya. Untuk mempermudahnya bisa dilakukan rho air ini adalah 1000. Berarti ini kalau 1000 ini 1000 H minus 1000 kalikan ini adalah 100. Nah, 100 meter. Sedangkan yang ini kalau maunya dari relatif 0,8 berarti massa jenis minyak ini adalah 800. Berarti 800 dikalikan H. Nah, ini 800 H. Ini 800 ya. 800 maka Anda kalikan 0,75 ini adalah minus 660. Sehingga H kita kumpulkan dengan H dan angka dengan angka. Oke, sehingga kita dapatkan di sini 200 kalau 1000 dikurangi 800 terus kemudian 100 ini menjadi positif ke sana berarti sama dengan 200 sama dengan jawabannya adalah 200 H sama dengan 40 sehingga hanya di sini kita dapatkan adalah 0,2 meter. Oke ya, sehingga di sini kita dapatkan hanya adalah 0,2 meter. Setelah kita dapatkan di sini, kita masukkan ke dalam persamaan yang pertama ini boleh atau persamaan ke sini. Sehingga di sini kita masukkan rho balok tadi ya atau rho air tadi. Rho balok maaf, rho balok dikalikan H ini sama dengan 1000 H minus 100. Sedangkan H tadi kita ketemukan 0,2 sehingga di sini kita mendapatkan massa jenis balok dikalikan 0,2. Ini 1000 dikalikan 0,2 dikurangi 100. Oke, sehingga kita dapatkan di sini untuk massa jenisnya balok Anda 1000 kalikan 0,2 berarti 200 dikurangi ini sisa 100 dibagi 0,2 ini ketemu yaitu sekitar 500 berarti rho baloknya ini sama dengan 500 kg per meter kubik. Nah, sekarang yang ditanya adalah rapat relatif balok sehingga S sama dengan rho balok dibagi dengan rho air yaitu 500 kg per meter kubik dibagi dengan 1000 kg per meter kubik sehingga jawabannya adalah 0,5. Oke, kita dapatkan untuk rapat relatif balok yaitu sebesar 0,5. Bisa mengerti ya? Semoga kalau nggak mengerti coba diulang lagi pelan-pelan nanti Anda akan bisa mengerti. Oke, selanjutnya adalah soal yang ketiga yaitu tangki berbentuk kotak dengan panjang 1 meter, lebarnya 0,5 meter, diisi air tawar dan air raksa sampai 3/4 tingginya sampai segini ya. Berat tangki adalah 175 Newton. Oke. Sedangkan volume air adalah 49 kali volume air raksa. Tangki tersebut diletakkan di air laut sehingga mengapung dengan bagian yang berada di atas air adalah setinggi 0,2 meter. Nah, ini. Dengan bagian yang berada di atas air 0,2 meter, apabila relatif air raksa adalah 13,6, tentukan tinggi maksimum tangki. Rapat massa air laut dan air tawar adalah 1020 untuk air laut dan air tawarnya adalah 1000 kg per meter kubik. Oke, dari awal ini kita melihatnya bagaimana. Yang pertama, kita menentukan massa jenis dari air laut adalah 1020, massa jenis dari air adalah 1000, dan massa jenis dari air raksa karena rapat relatifnya adalah 13,6, berarti kita mengembalikan di sini, yaitu 13,6, ini sama dengan rho air raksa, AR, dibagi rho
air. Lalu airnya kan 1000. Berarti kalau umpamanya massa jenis air raksa 1000 dikalikan 13,6, maka massa jenis air raksa ini kita dapatkan 13.600 kg per meter kubik. Oke ya, kita sudah mendapatkan ini. Terus kemudian langkah pertamanya kita mengumpulkan, yaitu yang pertama apa yang bisa kita dapatkan di sini. Ya, pertama adalah kita melihat di sini. Nah, ini tiganya nih. Ini luasnya adalah 1 meter kalikan 0,5 meter. Berarti A sama dengan 1 kalikan 0,5 adalah 0,5 meter persegi. Sedangkan tingginya adalah 0,75 H, sehingga volumenya sama dengan 0,5 meter persegi dikalikan 0,75 H. Dan kita dapatkan dari perkalian ini yaitu sekitar 0,375 H ya. Masih ada H-nya yaitu meter kubik. Oke. Dari sini ini nilainya sama dengan yaitu volume air dan volume dari isinya adalah volume air dan volume air raksa. Nah, ini totalnya ini dari ketinggian ini. Ini volume air raksa, ini volume air. Sedangkan nilai dari volume air ini adalah 49 kalikan volume air raksa. Jika air raksa ini kan saya tulis dengan V2 ya, berarti V1 ini adalah V1, maka V1 di sini sama dengan 49 dikalikan V2 ya toh. Dari volume ini ya, Anda yang melihat ini dengan ketinggian 0,75 H, ini adalah kita jumlahkan. Jadi ada di situ V1 ditambah V2. Nilainya berapa? Nilainya adalah yang ini. Dimana kalau V1 saya ganti dengan angka V2, berarti 49 V2 ditambah V2 ini sama dengan 50 V2. Ini nilainya sama dengan 0,375 H. Ya kan? Berarti V2 ini sama dengan 0,375 H dibagi dengan 50. Oke, kita bagi 50 dan kita mendapatkan nilainya sekitar 0,0075 H meter kubik. Jadi untuk volume apa ini namanya air raksanya. Oke. Sedangkan volume dari air kita adalah volume dari air ini adalah 49 kali V2, sehingga V2-nya ini tadi 0,0075, maka volume airnya V1 sama dengan 49 dikalikan 0,0075 H. Ya, kita dapatkan nilainya sekitar 0,3675 H. Sehingga volume air raksa adalah 0,075 H meter kubik, sedangkan volume airnya ini adalah 0,3675 H meter kubik. Oke ya, sudah kita catat. Selanjutnya kita menghitung total berat yang ada di dalam tangki ini. Oke, yang pertama yaitu kita mendapatkan di sini nilai bahwa berat tangki adalah 175 Newton. Berarti berat tangki sama dengan 175 Newton. Kemudian kita mencari berat air. Berat air ini adalah Rho kali G kalikan V1. Ya, karena tadi V1-nya untuk air saja. Nah, nilainya tadi kan kita sudah dapat yaitu 0,3675 H, sehingga di sini 1000 kg per meter kubik dikalikan 9,81 meter per sekon kuadrat dikalikan 0,3675 H. Ya. Oke, kita di sini
mendapatkan nilainya adalah 3605,175 H. Satuannya adalah Newton. Oke, untuk berat airnya. Sedangkan berat air raksa AR. Terus ini sama, yaitu cuma perbedaannya adalah rho kali G kali V2. Rho-nya kita tadi air raksa yaitu 13.600. Nah, 13.600 kg per meter Cb dikalikan dengan massa jenis gravitasnya adalah 9,81 meter per second kuadrat dikalikan dengan V2 tadi nilainya adalah 0,0075 H. Nah, nilainya kita dapatkan sebesar 1000,62 H. Sehingga total berat ini pertama adalah total berat dari tangki 175 Newton, kemudian dari air yaitu 3605,175 H Newton satuannya, ditambah dengan air raksanya adalah 1000,62 H satuannya Newton. Oke, dari sini. Selanjutnya kita sama memakai dasar dari gaya apungnya, di mana gaya apung di sini yaitu gaya apung pada kondisi di air laut, sehingga nanti kita memakai dasar di mana gaya apung Fg tadi itu sama dengan, kalau umpamanya gaya berarti dasarnya berat benda total sama dengan berat air yang dipindahkan, tetapi ini di air laut, sehingga kita mendapatkan yaitu Fg-nya adalah rho air laut dikalikan gravitasi dikalikan volumenya. Volumenya ini adalah A dikalikan dengan H, karena kita ketinggian di air lautnya belum diketahui. Ya, tangki tersebut diakali sehingga mengapung bahkan berada di atas airnya. Oke, terus kemudian ini nilainya adalah sama dengan berat total tadi. Ya, berat total yaitu sama dengan nilainya berapa tadi? 175 ditambah dengan, kalau 3600 1,75 H ditambah 1000,62 H itu 4605,795 H. Ini adalah tinggi berat total tadi dalam satuannya Newton. Oke, sehingga kalau menentukan H, kita ini sudah bisa menentukan adalah 1020 kg per meter kubik. Ini adalah 9,81 meter per second kuadrat. Sedangkan A-nya tadi ini adalah 0,5 meter persegi. Dikalikan H sama dengan ini. Oke, sehingga H ini kalau kita mencari H ini kita kalikan dan ditaruh di bawah sini, sehingga kita mendapatkan kalau mamanya H kecil ini, kalau Anda kalikan Anda akan mendapatkan nilainya yaitu 0,035 ditambah dengan 0,921 H. Ini kalau maunya kita bagi dengan ini adalah nilainya 5003,1 kalau ini kita kalikan. Oke, atau Anda bisa melihat di mana H di sini H kecilnya ini nilainya adalah sama dengan H besar minus 0,2. Nah, berarti kalau mamanya kita memakai di situ, kita mencari ini tidak usah dihitung, tetapi ini dikalikan, sehingga di sini kita dapatkan nilainya untuk ini dikalikan dengan 5000 ini H kecilnya ini kita kalikan, kita dapatkan nilainya adalah 5003,1
H, nah, H dikurangi dengan 5003,1 dikalikan 0,2, jadi kita dapatkan adalah 1000,62. Ini hasilnya sama dengan yang di atas ini. Terus kemudian Anda kelompokkan yang H dengan H, dengan yang angka dengan angka, sehingga kita dapatkan nilai H, Anda kalikan hanya ini, kita dapatkan nilainya sekitar 2,96 meter, atau boleh dibilang 3 meter. Inilah adalah jawabannya. Oke, ini adalah pembahasan dari ketiga soal yang saya berikan kemarin. Semoga Anda mengerti dan sebagai panduan Anda untuk mengerjakan soal-soal selanjutnya. Untuk selanjutnya, saya akan memberikan materi, yaitu tentang aliran fluida. Yang kita bahas di sini adalah cara menganalisis aliran fluida. Yang pertama yaitu menggunakan analisis diferensial, di mana analisis diferensial ini biasa dilakukan melalui perhitungan numeris maupun secara komputer untuk struktur aliran yang bergejolak maupun yang rumit, sehingga kita membutuhkan di situ alat yaitu komputer agar lebih teliti. Karena pastinya dengan bergejolak tersebut, maka ketelitian data sangat diperlukan agar tidak terlalu menyimpang dari hasil kenyataannya. Yang kedua adalah menggunakan analisis eksperimental. Analisis eksperimental ini biasa dilakukan ketika teori dan rumus tidak bisa digunakan untuk menghitung dengan teliti. Misalnya aliran angin dari samping yang mengembus mobil pada jalan bebas hambatan. Biasanya digunakan aliran eksperimental. Selanjutnya adalah cara menganalisis aliran fluida dengan menggunakan volume kontrol, yaitu dengan cara memilih daerah sebagian itu sebagai sistem untuk keluar masuknya massa. Jadi biasanya kita memilih bagian kecil untuk dihitung, karena dengan bagian kecil yang dihitung pastinya ketika diperbesar dia lebih teliti. Jadi di sini untuk menghitung keluar masuknya massa atau momen ataupun energi. Jadi biasanya untuk memudahkan juga di perhitungannya, aliran ini biasa dibuat steady atau mengabaikan faktor penghambat yang sangat kecil. Cara ini biasanya banyak digunakan meskipun hasilnya adalah sangat kasar. Terus kemudian harus memilih ketiga hukum kekekalan dasar dan hubungan keadaan termodinamika dasar, yaitu yang pertama adalah hukum kekekalan massa, di mana hukum kekekalan massa ini yaitu massa dari suatu sistem tertutup akan konstan meskipun terjadi berbagai macam proses di dalam sistem tersebut. Dalam sistem tertutup, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama atau biasa disebut sebagai tetap atau konstan atau steady. Selanjutnya hukum yang kedua yang kita gunakan adalah hukum kekekalan momentum, di mana jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, maka momentum total sesaat sebelum tumbukan sama dengan momentum total sesudah tumbukan. Itu adalah hukum kekekalan momentum jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem atau kontrol volume itu tadi di dalamnya. Selanjutnya adalah hukum kekekalan energi. Biasa yang terkenal hukum kekekalan energi ini adalah energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan
namun dapat diubah ke bentuk yang lain. Contohnya energi energi gerak itu diubah menjadi energi listrik, energi potensial diubah menjadi energi listrik, dan lain sebagainya. Terus kemudian di sini adalah hubungan antara keadaan P, di mana tekanan ini adalah hubungannya antara dengan massa jenis dan temperatur. Untuk menggambarkan biasanya digunakan sebagai gambaran sifat dari fluida. Yang terakhir adalah hubungan syarat batas yang sesuai. Hubungan syarat batas biasanya digunakan adalah syarat aliran. Aliran tersebut adalah laminer, transient, atau turbulen. Secara umum biasanya untuk menamakannya biasanya digunakan bilangan Reynolds, yaitu antara 2000 hingga di atas 4000. Oke, selanjutnya kita bahas tentang debit aliran atau flow rate. Untuk kuantitas aliran fluida di dalam suatu sistem per satuan waktu dapat dilihat dari 3 persamaan berikut. Yang pertama adalah volume flow rate atau debit aliran, di mana persamaannya yaitu I sama dengan A dikalikan dengan V, di mana A ini adalah luasan dan V ini ada kecepatan. Satuannya adalah meter kubik per detik, seharusnya M kecil ini. Kemudian yang kedua adalah weight flow rate atau berat aliran. Nah, ini persamaannya adalah W sama dengan berat jenis dikalikan dengan debitnya. Satuannya adalah Newton per detik. Dan yang ketiga yaitu dapat dilihat dari massa alirannya atau aliran massanya, yaitu mass flow rate, yaitu dengan persamaan M sama dengan massa jenis dikalikan debitnya. Satuannya adalah kilogram per detik. Selanjutnya adalah persamaan kontinuitas, di mana persamaan ini biasa digunakan untuk menghitung kecepatan aliran di dalam sistem perpipaan, di mana menurut hukum kekalahan massa dinyatakan bahwa massa yang masuk sama dengan massa yang keluar, atau M1 sama dengan M2, sehingga persamaan dari massa ini boleh, kalau kita pecah dari persamaan di atas, maka kita mendapatkan Q ini kita pecah dari ini, kita dapatkan ρ1 dikalikan A1 dikalikan V1 sama dengan ρ2 dikalikan A2 dikalikan dengan V2. Ya, Q-nya adalah A kali V. Sehingga di mana untuk fluida yang incompressible atau tidak mampu mampah, di mana ρ1 itu sama dengan ρ2. Sehingga kalau persamaan ini kita artikan ke yang lain, sehingga kita dapatkan persamaan ρ1 kali A1 kali V1 ini sama dengan ρ2 kali A2 kali V2. Ini juga bisa dikatakan debit di 1 sama dengan debit di daerah 2. Bisa dimengerti ya, sehingga massa di daerah 1 sama dengan massa di daerah 2. Jika massa jenisnya sama, maka kita boleh mengatakan debit yang masuk ini sama dengan debit yang keluar. Oke, kita ngambil contoh soal di sini agar Anda lebih mengerti dari persamaan ini digunakan untuk apa, yaitu rangkaian pipa seperti pada gambar di samping, di mana ukuran diameter pipanya bagian 1 adalah 50 mm dan bagian 2 adalah 100 mm. Pipa tersebut dialiri air pada temperatur 70 derajat Celcius dengan kecepatan 8 meter per detik pada bagian 1. Jadi dia menuju ke sana. Oke, hitunglah kecepatan bagian daerah 2. Di sini tidak ada sudut yang menunjukkan kemiringan, berarti kita tidak menghitung
karena tidak ada sudutnya, sehingga perhitungan ini tanpa menggunakan faktor kemiringannya. Sehingga kalau mamanya kita menghitung dari apa seperti horizontal, maka kecepatan ini kita dapatkan dari rumus debit tadi, di mana rumus debit jika kita aliran Q1 sama dengan Q2, maka di sini A1 dikalikan V1 sama dengan A2 dikalikan dengan V2, di mana kecepatan V1 sudah diketahui. Oke, V2-nya yang ditanyakan. Selanjutnya kita menghitung dari ini luasan dari A1, di mana dia mengarah ke sana sehingga dia melewati sebuah lingkaran, di mana luas lingkaran adalah 1/4 pi d kuadrat. Karena ini daerah 1, maka dia D1 kuadrat. Atau Anda boleh memakai pi r kuadrat. Nah, ini R1 juga. Oke. Sehingga kalau saya menggunakan 1/4 pi D1 kuadrat, berarti 1/4 dikalikan 3,14 dikalikan diameter ini adalah 50 mm. Ini kita jadikan meter dulu. Kita dapatkan nilainya adalah 0,05 meter. Sehingga 1/4 dikalikan 3,14 dikalikan 0,05, kita mendapatkan nilainya adalah 0,0019625 meter persegi. Ini adalah A1. Oke, selanjutnya A2 berarti kita ganti di sini D2. Berarti 1/4 kalikan 3,14 dikalikan D2 adalah 100 mm, itu nilainya adalah 0,1 meter. Oke, 0,1 meter berarti kita kalikan 1/4 dikalikan 3,14 dikalikan 0,1 meter kuadrat, kita mendapatkan nilainya adalah 0,00785 meter persegi. Oke, kita sudah mendapatkan nilai A2 dan A1. Sehingga ini sudah dapat, ini ada, berarti kita mencari ke sana. Berarti V2 ini kita pindah ke sana untuk A2-nya. V2 sama dengan V1 dikalikan A1 dibagi A2. V1-nya adalah 8, A1-nya adalah 0,019625, dan A2-nya adalah 0,00785. Kita bagi dan kita kalikan, kita mendapatkan kecepatan untuk V2 ini adalah 2 meter per detik. Oke, ini adalah jawaban untuk A. Selanjutnya adalah debitnya yang kita ditanyakan, di mana debit tadi I sama dengan adalah A dikalikan dengan V. Kita melihat jika dia aliran seti, maka Q1 sama dengan Q2, sehingga kita bisa menggunakan A1 kali V1, di mana V1 tadi adalah 8, A1-nya adalah 0,001965, maka kita mendapatkan Q di sini nilainya adalah 0,0157 meter kubik per detik. Ini adalah jawaban nomor 2. Selanjutnya yaitu soal yang C, beratnya. Nah, di persamaan sebelumnya, di mana di sini ini kita mencari adalah berat jenisnya, sedangkan massa adalah massa jenisnya yang dicari. Sehingga untuk berat ini kita menggunakan tabel berapa berat jenis pada temperatur
70 derajat Celcius. Ini tabelnya ada di sini, yaitu kita mendapatkan di sini 70 derajat. Nah, ini untuk nilai berat jenisnya dan ini untuk massa jenisnya. Sehingga kita tinggal masukkan ke dalam rumus yang tadi. Untuk ini berat jenisnya dikalikan dengan debit dan untuk massa jenisnya dikalikan dengan debit. Dan kita mendapatkan untuk nilai ini di mana berat jenis tadi dari tabel kita mendapatkan adalah nilainya 9,589 kilonewton per meter kubik. Di mana debit tadi kita dapat nilainya adalah berapa? 0,0157 meter kubik per detik. Sehingga ini saling mencoret, kita dapatkan nilainya sekitar 0,15055 kilonewton per detik. Ini adalah jawaban nomor C. Sedangkan untuk massa jenisnya yang D, di mana kita mendapatkan nilai tadi massa jenisnya adalah 977,8 kg per meter kubik, berarti tinggal dikalikan 0, debitnya tadi adalah 0,0157 meter kubik per detik. Dengan cara mencoret, kita kalikan, kita dapatkan nilainya sekitar 15,351. Satuannya adalah kilogram per detik. Itu jawaban yang D. Bisa dimengerti ya? Oke. Sebagai bahan nanti Anda latihan, seperti biasa saya akan memberikan tugas kepada Anda untuk Anda jawab. Dan tugasnya adalah ini. Silakan. Oke. Terima kasih Anda telah mendengarkan materi saya dan semoga Anda bisa mengerjakan. Tetap semangat dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.